jujur kan kita sering beberapa kali ketemu di Zoom ya. Saya serem loh ngeliat kakak FVP. Saya emang serem mas. Ini bawaan lahir nih, nggak bisa Bawaan diapa-apain. lahir, bener Ini ya. nggak bisa diapa-apain. Bener loh, jadi- ya udah deh cobain. Pas pertama kali nyoba 3 bulan pertama mau mati rasanya. Iya bener loh. Nah kalau Mas Not kan masih ada pilihan tuh, kuliah atau basket. Kalau waktu itu Kalau saya Stop. kuliah. Saya udah nggak ada ataunya nih Mas Not nih. Stop, begitu Iya, ya. Kuliah. by the way bisa nyanyiin dia. Oh nggak bisa lah Mas. Udah jelas. Nari. Nggak bisa juga. Enggak, mumpungnya enggak di sini ada pohon atau gimana kan katanya kalau orang India. Wah ini korban film nih. 2, 1. Nah, kurang sama. Harus bareng-bareng. Oke. Harus kompak ya. 3, 2, 1. Wah. Siap. Kakak Afinas Kalai VV. VV itu nama panggilan. Oh, VV itu nama panggilan. Iya betul. Jadi aslinya Afinas Kalai aja. Afinas Kalai aja. Afinas Kalai. Apa kabar? Sehat-sehat? Sehat Mas Not. Mas Not gimana kabarnya? Kayak ini ya, kayak break-breakan halo. Mas Not baik kabarnya gimana? Alhamdulillah baik alhamdulillah. Dan senang banget. Thank you sudah mampir ke sini. Sama-sama. Saya booking panggilannya VV aja. VV aja manggilnya. VV-nya. Saya booking appointment sama Kakak VV udah berapa lama? Jadi saya coba bookingan nih Mas Not. Aslinya. Banyak yang suka loh. Oh, udah oke. tinggi, besar, hitam. Wah, Waduh. kelihatan banget jantannya kan. Waduh, makasih loh itu pujian. Aduh. Kita punya hobi yang sama loh. Apa tuh Mas? Basket. Oh Mas Not suka basket juga. Loh, saya itu 94, 95, 96 Kobatama. Wow. Tim Siliwangi. Oh Bandung ya, tim Bandung. Ya. Oke. 96 PON. Gitu. Saya yang belajar banyak nih sama Mas Not nih. Enggak lah. Udah ini. Ya itu udah pakai ini tuh. Udah pakai Apa itu Mas? ini belakang patah. Jadi bentuk saya itu skoliosis gitu ya, dan pas di bawahnya tuh patah. Tulang belakang saya. Tulang belakangnya oke. Gitu. Ya, itu Dan udah cedera permanen lah jatuhnya. cedera permanen dari lama, kemudian tahun 2018 itu saya full di belakang meja karena kan waktu itu jadi tim pemenangannya Cagup, calon gubernur waktu itu. Jadi full aja, dan saya jadi pegang amanah sebagai koordinator relawan Angkatan Udara. Oh, oke. Jadi bagian inilah cyberan lah kayak gitu, dan lumayan gitu. Dan nah gara-gara itu sama sekali nggak olahraga, sehingga ternyata otot saya lemah yang biasa melindungi si tulang belakang. Gitu ceritanya Kakak VV. Panjang juga ya, maksudnya Panjang historinya juga. tuh panjang Iya gitu banget. ya, Mas Not. Kalau misalnya Kakak VV ketemu saya di tahun akhir 2019 akhir 2018 sampai awal 2019, Kakak VV ketemu sama saya pakai kursi roda. Karena masih recovery itu ya. Recovery dan memang terapi, Oke. fisioterapi gitu, di Halmahera. Lumayan. Oh. Ceritain dong perjalanan basketnya. Oh, perjalanan basket saya. Iya Oke. dong. Kalau saya Mas Not nggak kayak Mas Not ya yang sampai jadi atlet profesional. Enggak lah, saya juga waktu itu juga karena ya terus. Oke, kalau saya main basket tuh sebenarnya dari SD Mas Not. SD di mana? SD saya di Bandung. Saya sebut namanya nggak apa-apa. Apa lah, sini nyebut merek cuek. Saya SD itu ya SD Dwi Sakti. Dwi Sakti itu di mana sih? Di dekat Garuda, Jalan Garuda. Oh, Pajajaran. No, Jalan Garudanya. Jalan Garudanya. Dekat-dekat komplek Dadali sana deh. Iya. Karena dulu emang waktu pindah kan saya lahir di Semarang nih. Lahir Semarang. Nah, Semarang pindah kelas 1 ikut papa, ikut orang tua pindah, tinggalnya daerah sana. Oh. Jadi SD di sana. Dan mulai basket di SD. Kelas 4 SD. Gila, saya SD nggak kebayang basket. Serius. Mungkin zamannya masih beda nih. Zamannya Mas. beda sih. Iya. Terus Dari sana saya main terus itu SD, SMP, SMA sampai kuliah. klub. SMP, SMA saya di Panasya Junior dulu. Oh, Panasya Junior. Panasya Junior. Tahun berapa sih waktu itu? Kenapa? Tahun berapa waktu itu? Saya masuk SMP tahun 98. SMP 98 ya. Masuk. Oh, Panasya pun sudah tidak di Kobatama ya waktu itu ya. Panasya klubnya masih. Oh, Panasyanya masih ya. Masih. Tapi saya di juniornya ya. Di juniornya. Di juniornya. Jadi saya dulu awalnya tuh dari klub Raja Wali. Oh, Raja Wali. Raja Wali. Kan Raja Wali itu emang
anaknya Panasia lah ya. Iya. Dari sana saya ditarik ke Panasia Junior. Sama Cicingcin ya. Iya betul. Iya. Karena zaman saya gambar cincin, gambar zaman Joanna Swinar. George Swinar kan ini. Tapi emang dia Raja Wali gitu? Dia dulu ngelatih di Raja Wali. Oh, ngelatih juga. Sempat datang atau saya lupa atau antara waktu dia ngelatih saya di Panasia Juniornya. Jadi waktu saya di Panasia Junior saya sempat dilatih sama Johannes Winar, Antonius Joko, sama Joko juga ya. Ronald Susilo. Yang pemain zaman itu lah yang top zaman itu gitu kan. Nah, terus saya basket baru tahu terus. kalau mereka ngelatih di Raja Wali. No, mereka ngelatih di Panasia Junior. Oh, di Panasianya, Panasia Junior. Oke, Juniornya. ya, kalau Panasia iya mereka ya. Gitu. Sama Kiki juga ya, Kiki Susilo ya. Kiki Susilo juga si shooter hebat itu ya. Keren zamannya. ya. Point guard keren tuh. Betul. Sampai hari ini saya masih ini sama dia. Orang-orangnya baik banget. Terus. Nah, terus saya main terus basket, SMA sempet dipanggil buat seleksi tim Porda. Porda atau Popda? Porda ya. Porda bawa Kota Bandung ya. Bawa Kota Bandung dipanggil. Keren. Cuma waktu itu saya memilih tidak ikut karena dulu orang tua masih ngapain sih main basket, Mbak. Oke. Kayak gitu lah ya. Betul. Saya ikut seleksinya 2-3 hari kan. Seleksi pertama saya lolos tuh, yang tes fisik saya lolos. Hari kedua udah mulai ngomel tuh di rumah tuh. Soalnya mesti bolos sekolah. Pasti, itu iya pasti. Kan, jamnya kan. Itu pasti banget. Nah, ngomel terus saya bilang udahlah nggak usah ikut lagi. Jadi saya cuma aktif main di klub dan di sekolah. Saya kebetulan sekolahnya di Taruna Bakti. Oh, di Tarbak. Bisa aktif sana. Kuliah saya pindah ke kuliah di mana? Di UPH Jakarta. UPH. Oh, itu kan kuat juga kan ini basketnya. Iya, pada saat saya masuk tahun 2004 masuk kuliah itu awalnya si coach bulenya datang tuh, Coach Matt. Coach Matt-nya yang SM. No, Matt yang sekarang coachnya UPH. Oh, sekarang UPH. Dia awalnya datang tuh. Dia kan datang dari NBA itu kan, iya. kan. Nah, itu awal mulai tuh UPH mulai naik lah gitu kan. Tapi saya di UPH cuma main basket setahun. Karena sibuk mahal lain, Mas Not. apa tuh kalau boleh tuh? Sibuk main. Okay. Karena kayak saya bilang kan, saya dulu nggak dapat dukungan dari orang tua buat meneruskan karir di basket lah. Jadi saya udahlah ngapain lah kata saya juga kan. Terus dulu juga pemikiran saya pada saat saya basket. Zaman dulu kan bayarannya nggak seberapa tuh, Mas Not. Iya memang. Oke. Kalau sekarang beda sih. Sekarang beda kan. Sekarang beda. Iklannya udah beda sekarang kan. Gitu kan. Zaman saya kan masih nggak seberapa. Saya mikir udah saya lepas. Jadi tahun kuliah tahun berapa? Masuk 2004 saya. 2004. Betul. Ya. Oke. Zamannya Densu ya. Zamannya Densu, bener. Zaman jago-jagonya tuh doi itu. Iya, Densu, Rico Hantono. Betul. Bener ya. Zamannya Faisal. Ya masih ya. Terus saya berhenti itu 2005 basket. 2005 berhenti basket. Baru main lagi 2019 kemarin. Gila 14 tahun. Gila. Itu juga karena punya teman-teman yang emang dia punya lingkungan basket, ngajakin lagi, ayo main basket lagi yuk. Ya udah deh cobain, pas pertama kali nyoba 3 bulan pertama mau mati rasanya. Iya bener loh pasti. Capek banget tuh gila. Tapi ya udah jadinya kan pengen lagi aja gitu. Dulu posisi apa? 4, 5? Dulu saya mainnya shooting guard, Mas. Shooting guard? Gila tuh. Kebalikannya Adel dengan 180 dia 4. Saya shooting guard dulu. Shooting guard. Saya dari dulu nggak pernah mau main di posisi center. Kenapa? Karena padahal kan karena waktu angkatan saya tuh ada orang lain yang emang setinggi saya juga. Dan dia main dalam. Nah, saya dari awal juga emang sukanya emang di shooting guard. Oke. Zaman dulu ya. Kalau sekarang mah udah berbeda. Tapi jujur ya, dibandingkan posisi lain ya, yang namanya shooting guard itu sampai kapanpun nggak akan pernah hilang kemampuannya. Saya udah hilang. Masa sih? Nggak, artinya kan cuma cukup diasah lagi ya. Dibanding yang lain loh, dibanding posisi yang lain. Oh iya betul. Posisi point guard dia udah nggak ini gitu. Ya, Fake-nya udah nggak main. Main dalam juga orang yang biasa mainin di dalam. Yang dulu gitu sekarang main di dalam pasti kaku, berantakan. Itu udah pasti kaku. Berantakan banget. Tapi kalau shooting guard minimal feelingnya dapat terus loh. Iya. Gitu intinya diasah lagi aja. Iya, cuman ngelembutin aja kan ini doang. Betul Mas Not. Iya gitu. Cuma permasalahannya sekarang saya main lagi kan. Banyak tuh yang jago di shooting guard. Iya. Jadinya saya main center deh. Jadi main center. Jadi saya main center aja. Sekarang main dalam? Sekarang main dalam karena saya tinggi gitu kan. Ya udahlah jadi saya main center. Kan sekarang kan nyari sehat doang Mas Not. Iya sih. Tapi tetap loh saya kemarin saya di ini di Balkot Ballers di. Oh Balkot ya saya tahu. Saya Balkot Ballers gitu sama Manut.
Iya tahu. Gitu. Mas Manut. Mas Manut gitu ya, itu Legend. legend Kota Bandung tuh. Gitu. Apa namanya? Masih keras loh mainnya. Seumur pada saya sekarang 47. Tapi masih keras loh mainnya. Benar. Gitu. Atau enggak? Masih keras tuh gimana ya? Masih kayak beneran. Oh iya, masih ngotot-ngototan kan. Ngototannya gila loh, bener. Ambisi nggak mau kalah biasanya. Kan? Pengen menang ya terus kan. Dan speednya juga paling berkurangnya dikit kok. Ya. Gitu dibandingkan saya nggak ngerasain dulu. Ini cuman yang beda sekarang nafas aja. Betul, Staminanya bener ya. Jadi udah nggak bisa main full aja gitu. 10 poin tuh udah seganti gitu. Bener nggak sih? Ngerasain nggak? Saya sih ngerasain ya. Kalau tapi kalau friendly game ya beda ya. Kalau tanding beneran kan intensitasnya beda tuh. Itu kan kepake tenaganya lebih edan lah kita ngomong gitu kan. Sekarang paling saya bisa main 3 menit 4 menit udah minta diganti dulu. Serius? Gila lu. Udah minta ganti dulu saya pasti. Karena saya ngerasa kalau saya tetap masih di lapangan, bukan nggak bisa main. Tapi kan mereka tuh yang jauh-jauh lebih muda, yang masih anak kuliah atau apa. Saya udah kalah speed nih. Bener speed itu. Mending masuk yang baru dulu gitu kan. Nah, tapi kalau posisinya cuma main kayak warm up game kayak gitu ya ayo 10 menit 20 menit ayo gue jabanin gitu kan. Latihan tiap hari hari Minggu sama Selasa. Saya tuh kebetulan sekarang tuh aktif di 3 komunitas basket. Yaitu yang satu Gotham. Itu setiap Selasa. Yang kedua itu Thor. Thor juga. Thor saya aktif nih setiap Kamis. Kamis. Di Thor di SIS juga. juga. Sama kayak Gotham. Yang ketiga ini nih komunitas yang saya bikin sama teman-teman saya baru. Teman-teman SMA nih baru ketemu lagi. Bikin komunitas baru namanya Secret Society. Anak-anak Starbucks semua. Enggak, anak Starbucksnya cuma 3-4 orang lah. Oh gitu. Akhirnya banyak anak-anak baru yang join tuh, kayak anak-anak kuliahan atau apa yang baru-baru lah. Kita bikin komunitas sengaja, anak-anak tuh pada join. Nah, kita main setiap hari Jumat malam. Di SIS juga. Jadi hampir tiap hari ke SIS ya? Hampir tiap hari. Karena lapangannya paling bagus, Mas. Emang sih. Compare ke yang lain ya. Cuma jauh amat gila. Sambil ngirup udara atas lah boleh lah. Banget. Cuman kesana itu saya paling malas sama apanya coba, ada yang tahu nggak? Apa tuh Mas? malas sama polisi tidurnya. Emang banyak sih. Banyak sih itu. Banyak dan tajam lagi. Betul. Belum kalau diberhentiin security ya. Nah itu iya. Mau kemana Mas? Di depan BCA itu. Iya benar. Benar banget Mas. Tapi yang jadi benar-benar dari kecil dibiasakan emang sudah patuh sama orang tua ya. Karena sama saya juga kuliah itu di ultimatum. Kuliah mau basket gitu loh. Akhirnya saya 96 kan ikut PON gitu ya. Terus di ultimatum kuliah atau basket, dan ya udah mau nggak mau kan, karena udah dengan sangat terpaksa banget gitu, udah sangat maksa banget gitu. Saya beresin kuliah, saya beres 97 gitu tuh. Nah, ya Kak Fe juga ini ya sama keluarga. Emang berapa bersaudara sih? Kebetulan saya anak tunggal nih Mas Not. Pantesan. Nah kalau Mas Not kan masih ada pilihan tuh, kuliah atau basket. Kalau waktu itu? Kalau saya kuliah. Saya udah nggak ada ataunya nih Mas Not nih. Gitu ya. Kuliah. Jadi udah nggak ada pilihan saya mah. Jadi benar. Dan saya didik dari kecil emang orang tua saya itu galak, disiplin, galak. Karena saya anak tunggal, mungkin privilege saya itu apa yang saya mau saya bisa dapetin lah, dikasih. Iya, itu privilege-nya ya. Privilege-nya kan gitu kan. Tapi orang tua saya itu selalu nerapin ke saya dari kecil, kamu mau sesuatu, tunjukin dulu dari pelajaran kamu. Jadi harus dengan perjuangan dulu ya. Perjuangan dulu. Saya masih ingat kok zaman saya SD itu kan kita mainnya tuh Sega atau Nintendo tuh ya, SD ya. Kalau saya mau beli kaset game baru itu, harus ngapain dulu? Itu harus nilai ujian minimal di atas 8 lah ya. Atau nilai rapot minimal bagus gitu ya, di atas 8, 7, 8 tuh baru saya dapat satu kaset baru gitu. Dan itu banyak tercapainya nggak? Banyak tercapainya. Ya karena kan emang waktu belajar saya belajar gitu. Dan udah jelas ya ada target yang dituju ya, itu kaset Sega ya gitu. Betul. Keren. Ya anak tunggal ya bebannya banyak sih Mas Not sebenarnya. Kenapa? Bebannya banyak kenapa? Karena ya kan orang tua emang udah tumpuannya ke kita kan, udah ngeliatnya ke kita doang gitu kan. Jadi pengen anaknya jadi tuh orang tua, lu tuh yang bakal terusin keluarga gitu loh kasarnya. Kalau boleh tahu orang tua ininya apa kegiatannya? Kalau mama ibu rumah tangga. Kalau papa dia kerja di salah satu perusahaan swasta bergerak di bidang tekstil. Oh, di Bandung. Di Bandung. Waktu saya SD dia kerja
di kantor Bandung. Oke. Itu sampai saya SMA ya, kalau nggak salah sampai saya SMA. Abis itu dia masih kerja di perusahaan yang sama, tapi dia sempat di Jakarta, sempat di Semarang, sempat di Kerawang, pindah-pindah lah. Oh, apa Hatex? Romatex? Nama perusahaannya perlu disebut nih. Gak apa-apa lah, sih mah cuek aja. Oke, zaman dulu sih orang kenal perusahaan itu Texmaco. Oke. Zaman dulu ya. Iya. Setelah Krismon kan dia ganti nama tuh karena ada investor baru masuk. Sekarang namanya Asia Pacific Fiber. Oh iya, Asia Pacific Fiber tuh dari Texmaco. Itu dari Texmaco. Investor baru, dia ngubah nama. Terus kenapa dulu nggak ikut IM? Kan IM Texmaco. Dulu malah saya zaman saya SMA sih tawarannya Aspak Texmaco. Oh iya ya bener ya. Oh iya karena Aspak udah bubar waktu itu. IM udah bubar. Udah bubar. Saya dulu waktu saya zaman di Panasya Junior itu, karena kan papa orang tekstil. Panasya kan tuh sebenarnya pabrik tekstil juga kan. Papa kenal sama owner, jadi ownernya tahu kalau anak papa itu main di sana. Oke, pasti ya. Nah pada saat Aspak Texmaco sponsorin Aspak di Jakarta, kelihatan tuh saya juga main di sini. Saya ditawarin pindah ke Jakarta. Saya masih SMA tuh. Masih SMA. Kelas 1 atau kelas 2. Oke. Oh iya, jadi awal 2000 itu Aspak Texmaco. Ya? Saya ingat banget saya tawarin pindah ke sana, disekolahin di sana. Ya beasiswa lah ya, jalur atlet. Cuma waktu itu saya tolak Mas Not. Karena 2 alasan. 1, saya benci Aspak. Saya mau jujuran aja ya. Jadi kayak itu. Karena saya orangnya Bandung banget. Dulu kan Aspak sama Panasya tuh musuh banget kan. Saya bilang, saya ngomong papa, saya benci Aspak, saya gak akan mau. Kedua, ya kan emang gak boleh juga sama orang tua kan, suruh milih kan. Ya kan, kayak gitu kan. Padahal di Aspak tuh ada sobat saya, Inal. Oh, tahu. Iyalah, Inal, Joko kan Aspak semua. Betul. Cuma kan dulu saya masih jiwanya, gak bisa. Saya Bandung nih, Panasya. Pokoknya kalau misalnya Bandung itu kalau udah sama olahraga udah cinta banget sama klubnya aja kayak Persib tuh bener-bener. Betul. Bener kan? Kayak contoh saya dukung Persib. Itu gila-gilaan pasti. Iya, disuruh megang baju Persija aja saya nggak mau gitu kan. Kayak gitu kan. Aduh. Nah, saya tuh kemarin sebenarnya pengennya sih ngobrolin soal basket karena udah ngobrolin saya udah biasa ngobrolin soal basket mah pasti nggak akan berhenti. Cuman ada pesan nih dari ketua DPD. Apa tuh? Mas ngobrol yang agak-agak ini dong, agak-agak dalam gitu. Nah, saya mesti jujur aja takut gitu ya ada jangan Sarah nih kan nggak enak gitu ya. Tapi ternyata pas sudah dikonfirmasi fine aja hayu. Gitu. Fine, saya mah nyantai Mas orangnya. Saya nyantai banget kok. Tenang aja. Karena jujur bisa dibilang ya tadi yang dibilang kakak ketua kan double minority kan ya. Betul. Double minority. Betul ya. Banget. Gitu. Pertama non muslim, kedua India. Yes. Kan by race ya. By race India. Tapi memang jujur saya kemarin ya googling nih. Jujur saya bilang podcast yang sekarang ini saya benar-benar minim banget literasi. Karena cari nama Avinas itu banyak banget. Kayak di sini apa ya? Joko kali ya. Bener gak sih? Avinas itu emang nama biasa di sana itu. Nama khas gitulah di India. Nama khas ya gitu ya. Kalau di sini mah apa ya? Udin gitu. Enggak juga sih. Asep gitu ya. Mungkin di sini kali ya. Tapi kayaknya enggak kayak si Asep banget sih. Enggak artinya kan Asep itu banyak kan, banget. Umumnya Agus gitu kan di situ. Iya, kayak gitu. Gitu ya. Soalnya kan kalau Asep kan kita ngomongnya berarti kan lebih ke Sunda, orang Sunda nih. Kalau Agus kan ke Universal Indonesia. Nah, si Avinas itu kayak universalnya gitu. Universal Indianya gitu. Ya, dia enggak ke satu suku gitu khususnya. Seberapa besar sih kebudayaan India mempengaruhi kehidupannya VV? Oke, jadi gini Mas, saya kan yang asli sebenarnya dari India itu, kalau dari pihak itu kakek nenek. Kakek nenek lahir di sana. Kakek nenek lahir di sana. Kakek nenek, terutama kakek nenek dari nyokap. Oh, dari nyokap malah. Sorry, kalau dari nyokap kakeknya, kakek lahir di sana. Neneknya? Nenek lahir di Medan. Oh, udah di Indonesia. Udah di Indonesia. Kalau dari papa itu setahu saya kakek nenek udah lahir di Medan. Oh. Di atasnya mereka itu lahir di sana. Oh, oke. Jadi kalau cerita gimana pengaruhnya sih, saya tuh kebetulan orangnya tuh terlalu cuek ya. Gitu. Ya, soalnya terlalu cuek gitu kan. Kalau orang tua saya tuh udah lahir juga di Indonesia. Jadi hitungannya saya generasi kalau dari bokap generasi ketiga. Dari bokap generasi 3. Dari nyokap generasi kedua. Kan? Generasi kedua kalau dari nyokap di Indo, lahir di Indo gitu kan. Nah, jadi kalau budaya itu ya mungkin culture-nya ada kayak hari rayanya kita merayakan. Which is orang-orang kalau kadang nyepi itu suka pada nyelamatin saya karena saya Hindu.
Iya, heeh. Terus emang Padahal saya kenapa? nggak ngerayain Nyepi. Oh enggak gitu. Oh, Beda, hari rayanya beda. Saya baru tahu loh. Oh beda ya. Beda, itu Hindu Bali. Oh, Hindu Bali yang Itu nyepi. Hindu Bali yang Nyepi. Kalau Hindu India Itu nggak ada hari raya. nggak ada itu. Nggak ada itu nggak ada. Kan Mas. itu kan pada tahun baru Saka kan ya. Betul. Kan? Tapi di kita nggak ada hari raya Nyepi. Terus merayakan tahun barunya kayak gimana kalau Hindu India? Jadi kalau di kita hari raya besarnya ya Mas ya, hari raya besarnya kayak misalnya di Muslim kan Lebaran ya, Iya, heeh. di Kristen Natal, Natal, di kita itu namanya Dipawali. Dipawali. Itu apa itu? Itu Festival of Light. Oke, Festival of Light. Festival of Light. Nah kalau Mas Nut mau nanya lebih detail lagi, saya terus terang aja saya nggak bisa jelasin Mas. Gak apa-apa. Nggak, yang penting kan memang jujur kalau buat saya India itu buat saya sangat menarik karena jujur yang pertama ini alasan terkuatnya adalah isi saya sangat maniak sama India. Filmnya, makanannya? Filmnya, makanannya, terus lagunya, Oke. gitu. Wah benar-benar dan Jangan disuruh ketemu saya ya Mas, bahaya. Iya makanya saya Nanti ngajak foto lagi. Iya juga. Tapi benar, ada yang mau saya tanya. Pernah ada yang ngajak ngobrol India nggak? Ngobrol India banyak yang ngajak. Dan bisa? Saya untuk ngebales nggak bisa, tapi saya ngerti sebagian. Oke. Jadi kalau saya dulu kan waktu kecil itu saya sering ke India. Oh masih suka ke India? Masih suka karena dari keluarga nyokap masih banyak banget di sana. Termasuk tante saya tuh masih banyak di sana. Di kota apa di Indianya? Kita ada di 2 kota. Itu? Yang satu Bangalore, Oke. yang satu lagi tuh Visakhapatnam. Oh. Nah, keluarga nyokap tuh banyaknya di Visakhapatnam. Jauh nggak dari kota Bangalore sama Visakhapatnam itu? Lumayan lah Mas ya. Dari di sini mana? Dari Bandung ke? Kalau naik pesawat 3 jaman lah Mas. Wih, jauh juga ya. Ya lumayan itu lumayan. Lumayan jauh-jauh gitu deh. Jadi kalau Bangalore tuh lebih kayak Bandung Mas kotanya. Dingin gitu. Dingin, sejuk. kotanya enak gitu, dingin santai gitu ya. Kalau Visakhapatnam itu kotanya tuh lebih kayak ke mungkin di sini tuh kayak kota pelabuhan lah Mas. Ke Cirebon gitu ya. Kayak gitu ya. Semarang ya. Panas tapi intinya panas tuh kota pelabuhan banget itu. Kan pernah tinggal di Semarang juga kan ya? Iya, Kan lahir sampai SD kelas 1. Jadi kan pernah ngerasain kayak gitu juga ya. Betul. Terus apa kalau menurut Kakak VV yang dibanggakan dari budaya India apa? Apa yang dibanggakan? Maksudnya gini, saya sebagai oke lah, ada ras keturunan itu pasti ada sesuatu kan ya yang ibaratnya bisa ya saya bangga banget gitu gitu. Kalau yang saya lihat, saya masih ngeliatnya secara general ya Mas Note. Kalau saya lihat tuh kalau orang India itu mayoritas rata-rata tuh pinter-pinter Mas. Oh iya oke. Pendidikannya tuh rata tinggi-tinggi. Iya. Kenapa? Karena mereka itu diajarkan dari kecil untuk edukasi itu paling penting Mas. Aha. Nah ibaratnya gini, orang di sana walaupun sorry to say ya, kalau orang yang menengah ke bawah juga, itu yang ditamain tuh pendidikan buat anaknya. Minimal anaknya harus lulus perguruan tinggi. Minimal. Dan itu di support sama negara. Setahu saya nggak mau ngomongin negara lain nih kan, saya nggak tahu. Setahu saya sih kayaknya enggak sih Mas. Tapi mungkin kan ada program kayak di sini yang beasiswa atau apa. Jadi sih kalau pendidikan mungkin kayak negara Asia yang lain kayak sama kali ya. Beda kalau misalnya kayak Eropa kan memang dia investasi ke pendidikannya untuk lumayan tinggi ya. Tapi kalau India memang tetap masih harus berjuang sendiri ya. Harus berjuang sendiri. Cuma yang saya tahu di India itu setiap berapa kilo tuh udah ada satu universitas top. Oh iya? India tuh pendidikannya tinggi banget Mas. Standar pendidikan tinggi banget. Karena mungkin pengaruh juga karena dia jajahan Inggris ya. Oh iya gitu ya. Benar. Ya kan? Iya. Kan kalau saya lihat negara dijajah Inggris itu pastinya dia itu diedukasi kan negaranya. Edukasinya kenceng loh. Gitu. Edukasi kenceng kan. Iya. Beda sama jajahan Belanda nih. Ya Belanda ininya kencang budaya dagangnya kencang. Ya kayak gitu mah. VOC. Tapi benar loh, saya juga sempat Singapura ngambil course broadcast gitu. Emang yang namanya pendidikan di sana juga ini ya. Bagus kan? Bagus. Karena jajahan Inggris juga jajahan kan Inggris, dia kan. Rata-rata seperti itu sih Mas kalau saya lihat. Kalau saya lihat dari budaya, saya lihat orang India itu seperti itu. Nah itu yang saya banggakan lah. Wah nih gokil banget nih kata saya nih, kayak gininya, budayanya kayak gini. Terus kalau di Indianya, masih di Indianya asli nih, itu benar-benar adat tuh benar-benar diikutin Mas. Sebenarnya hari raya tuh sebenarnya banyak. Iya karena kan India itu adalah negara festival.
Betul, setuju. Ya, benar ya. Betul, Karena betul. yang saya baca-baca India tuh nggak ada festival. Jadi benar-benar perayaan tuh banyak banget. Banyak banget sebenarnya, banyak banget. Terus mereka benar-benar orangnya tuh beragama banget gitu. Beragama banget ya. Beragama banget gitu. Padahal di situ terbagi dua kan ya, Hindu dan Muslim ya. Jadi India itu mayoritas Hindu, Mayoritas ya Hindu. mayoritas Hindu, betul. Agama lain juga banyak. Muslim banyak, Kristen banyak, agama lain Bukannya juga. terbagi dua, India Utara, Selatan gitu. Ya, Setahu saya di Utara Selatan juga banyak Muslimnya, banyak Hindunya sama juga. juga ya. Cuma secara mayoritas dia banyak Hindunya. Jadi termasuk apa namanya keagamaan itu benar-benar kuat banget ya di India. Benar-benar kuat banget. Dan seingat saya dulu waktu saya kecil tuh masih suka ada tuh di India perang agama. Sampai sekarang juga kali. Sampai sekarang tapi kan udah nggak kayak dulu Mas. Iya, Dulu kan mungkin kayak ya. benar-benar gimana banget gitu kan. Nah, cuman mereka tuh kalau yang saya perhatiin sekarang tuh lebih toleransi lah. Lebih toleransi kali ya. Lebih toleransi. Karena mungkin zaman kali ya udah jauh lebih Perubahan terbuka, zaman lah, harusnya udah teknologi. ngikutin lah. Dan mereka yang saya lihat itu tidak gampang kebakar sama isu agama Mas. Oh gitu? Nggak gampang mereka. Kenapa kok bisa? Ya mungkin karena Beda-beda sama di Indonesia. Di Indonesia kan gampang banget gitu. pada beredukasi Mas. Oh itu poinnya ya. Edukasinya tinggi, mereka pada tahu kan, ngerti gitu. Itu tuh bukan hal yang buat dipermasalahin gitu sebenarnya. Oke. Kalau di kita kan masalah karena sorry lagi tuh Iya. saya ya. Banyak yang masih edukasinya Edukasinya sangat-sangat sangat ya, rendah. iya. Mereka yang kesulut kan. Dan banyak, iya benar. Mereka di situ. Dan sayangnya tuh mereka mayoritas. Iya benar. Betul kan? Kan piramida gitu kan ya. Nah, piramidanya kan pasti begini Iya kan, benar. gitu kan. Yang kesulut yang banyak ya otomatis kelihatannya rame gitu kan. Iya. Keren. Diminum. Oh, ini bisa diminum ya Mas ya? Enggak, ini bukan properti ini. Aman nih kamera. Kayaknya dari tadi mati aja. Panas. Mau ditukar nggak? Gak apa, aman. Gitu. Saya tuh nggak tahu setiap podcast ya. Kamera yang ke saya selalu aman aja, tapi ke yang narasumber gampang mati. Padahal saya udah pindah-pindah ke sana ke situ, kadang ke sini. Mungkin ada sesuatu nih. Intinya Mas Not harus aman gitu. Apa kita bareng-bareng aja gitu ya? Aduh, supaya aman kali. By the way, bisa nyanyi India? Oh, nggak bisa lah Mas. Udah jelas. Nari. Nggak bisa juga. Enggak, mumpungnya enggak bisa di sini ada pohon atau gimana kan katanya kalau orang India. Wah, ini korban film nih. Ada hujan, ada pohon. Ada pohon. Muter-muter pohon. Muter-muter pohon. Korban film banget ini. Tapi by the way ya, jujur karena saya juga orang broadcast, saya orang media gitu ya, dan saya juga sangat-sangat tertarik sama sinema. Di Asia itu cuma ada 2 yang sangat kencang banget dalam hal Industri perfilman. ya industri film. Cuman Korea dan India. Ya, Bollywood ya. Bollywoodnya gila banget. Betul. Bahkan kalau Korea kemarin dapat Oscar, apa sih film apa sih yang dari Korea kemarin yang dapat Oscar the best picture? Parasite. Tapi saya jujur kena banget sama filmnya. Ternyata ada film India juga yang the best picture. Apa tuh Mas? Justru saya justru jarang banget nonton film Jarang India. ya. Dan itu film itu keren banget. Jadi tentang ini quiz Wants to be Millionaire. Oh, kayak Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire. Ah, ya, oke. Itu keren banget gitu. Iya, itu kan emang dia menang award ya. Iya, ada dan the best picture kan di Oscar gitu. Betul. Dan film India kalau isi saya jauh lebih ini lah. Tapi film India yang kedua yang memang sampai sekarang masih ada di hard disk laptop saya adalah My Name is Han. Oh, My Name is Khan, oke. Ya, Itu yang main Shah Rukh Khan ya. Shah Rukh Khan. Ya, Gitu oke. Dia itu Tom Cruise-nya India lah itu. Ya walaupun udah tua banget sekarang. famous banget itu, famous banget. banget. Makanya kan banyak juga artis perfilman India kan jadi kan main filmnya di Hollywood kan. Iya benar ya. Bahkan ada yang nikah sama yang Jonas Brother itu. Oh gitu, saya nggak begitu. Itu kan India tuh, dia bekas Miss World. Oh. Priyanka Chopra. Priyanka Chopra. Ya, dia nikah sama itu kan. Nah satu poin nih tentang India, bukan Indianya sih, tapi lebih pada artis cewek India. Kenapa? Bukan artis, tapi lebih kepada cewek India. Kenapa? Cewek India ya, kalau sebelum nikah tuh badannya bagus-bagus ya, tapi pas udah nikah teh hancur gitu. Tergantung perawatan sih Mas. Masa sih? Enggak loh, tapi kebanyakan loh. Kalau saya lihat kayak siapa, Kajol siapa gitu ya. Pas udah ininya mah melebar banget gitu. Apa karena makanan atau gimana gitu? Apa karena sudah nikah?
saya kurang tahu ya kalau itu mungkin karena struktur bawaan keluarganya DNA-nya Bisa seperti jadi sih itu, ya. bisa Ya. aja sih Mas. Udah apa over 30 mungkin dia ini Ya, kali ya. udah sempat melahirkan jadi berubah gitu kan bisa aja Mas. Bisa jadi gitu. ya gitu ya. Gitu. Tapi emang apa namanya? Saya emang benar-benar sama budaya India teh apa ya? Ini teh budaya unik banget gitu. Jadi ngobrolin soal ini teh kayak gini, intinya ngobrol sama KVP, ngobrolin soal basket, ngobrolin soal ini. Terus ada satu poin lagi yang pengen saya obrolin yaitu soal perannya KVP di pengusaha muda. Pinginnya sih ngobrolin soal itu. Tapi karena sudah ada aba-aba itu dari Kanit 10 menit lagi. Oh ada kanitnya ya? Ada Kanit gitu. Kepala unit ambulan dia. Dia sudah kasih ini 10 menit lagi. Jadi kapan nih saya bisa diajak basket? Emang Mas Todd udah boleh basket? Jahat banget loh. Kalau udah boleh ayo kita main di komunitas baru saya aja Mas yang saya bilang saya baru bentuk itu. Hari apa minggu itu ya? Hari Jumat. Hari Jumat ya. Hari Jumat jam 8.30 di SIS. Namanya Secret Society. Tua-tua kan ya? Paling tua 40 sih Mas di situ. Anjrit, masih kenceng-kenceng dong. Enggak lah Mas, itu komunitas baru, banyak juga anak-anaknya yang baru mulai main basket lagi. Oh gitu. Terus baru mulai belajar main basket lagi. Ya kita situ benar-benar nyari ketawanya sih. Jadi ketawanya. Nyari ketawanya, Yes, skill-skill dasar aja kayak gitu. Keren. Ya nih kita juga di sini mau bikin konten basket yang kayak Dennis Margo gitu. Oke. Ini sih Adele biasa gitu. Oh itu jagoan tuh Mas. Iya sih jagoan tadi kemarin waktu di Cuman emosian orangnya. oh gitu ya. Ya namanya itu Padang sih gitu. Gitu, tapi kan apa namanya ya kemarin juga ngobrol-ngobrol ya karena saya juga kan ya dia junior saya dia junior saya di 2 tempat, satu di basket di pro sama di kampus. Oh, kampus di mana? SNT Telkom saya. Oh bareng sama dia. Iya, Tapi dia, juniornya jauh banget jauh ya. banget Jauh kan dia banget kan ya. kelahiran 89. Betul. Ya, saya 74 jadi jauh banget gitu. Mas Jadi, Not 89 udah ngedang-ngedang ring kayaknya ya. jujur ya, saya cuman pas saat pro aja bisa pegang 2 tangan. Oke, tahun 96 berarti ya. Ya 94 itu aja itu dua tangan bukan megang, lebih kepada nyentuh gitu. Nyentuh doang. Gitu. Tapi kalau udah ngedang enggak. Kan sama kita posisi SG. Saya SG dulu. Jadi Shootingnya dahsyat nih kayaknya. beberapa kali 3 point contest dapet lah. Oke. Gitu. Waktu zamannya, secara zamannya sekarang sih ya udah jauh banget gitu. Makanya udah lama banget nge-basket gitu. Apalagi di beberapa tempat tuh walaupun sudah pada senior tapi mainnya masih keras jadi malas banget. Malah kan nyari fun ya itu. Itu jiwa nggak mau kalah Mas. Ya karena mungkin ketemu ya. Kan misalnya saya dulu ketemu misalnya ya sama yang dulu zaman-zaman yang itu pas ketemu ya gitu lagi sama gitu mainnya gitu walaupun udah agak lambat atau gimana. Tapi gila sikut melayang kemana-mana tuh dah. Itu udah biasa main basket. Main basket nggak mau disikut jangan main basket. Jangan main basket. Gitu itu biasa karena saya juga suka nyikut gitu sebenarnya. Ya, ada ketahuan kan. Rawan. Gitu. Oke, Kak Kafe. Siap Mas Not. Saya berharap ada sambungannya ngobrolan kita ini. Boleh, nanti kita atur lagi ya jadwalnya. Saya atur lagi jadwalnya karena saya pengen banget ngobrol soal yang itu. Saya pengen banget loh di kita itu ada konten tentang usaha, tentang UMKM gitu karena kondisi kayak gini teh itu yang paling terpuruk, ya enggak? Boleh Mas Tot. Dan kayaknya Kak Kafe bisa bikin itu bersama komunitas ya kan, teman-temannya bisa. Boleh, karena kebetulan saya juga aktif kan di HIPMI Jabar. Makanya. Saat ini salah satu Di pengurus. bidang apa sih? Saya saat ini di bidang 6 Mas, saya membawahi koperasi Mas. Apalagi kayak gitu kan, itu kan banyak banget ininya. Boleh Mas, nanti kita atur waktunya buat ngobrol lebih lanjut. Malah bikin klinik Klinik usaha. UMKM? UMKM lah. Iyalah. Boleh. Harus lah. Ya artinya saya udah bilang kan kita sini nggak ya sekarang ini kita nggak ngomongin soal politik, kita ngomongin soal kepartaian. Gitu Setuju. Ya nggak setuju ya, setuju kan gitu ya. Kita ngobrol santai aja lah. Ngobrol santai, kemudian apa sih yang sekarang lagi dicari sama masyarakat kan sebenarnya itu yang perlu dibahas gitu. Dibandingkan kita udah ngobrolin soal berapa kursi, berapa suara itu mah siap belum waktunya. Boleh Ya, Mas, ya? nanti kita atur aja waktunya. By the way, thank you
makasih banget. Saya juga makasih Mas sudah diundang ke sini. Ya, tapi jujur ya ini sebagai closing. Kita kan baru sekarang kali ya ketemu fisik kayak gini. Betul. Jujur kan kita sering beberapa kali ketemu di Zoom ya. Saya serem loh ngeliat kakak VP. Saya emang serem Mas. Ini bawaan lahir nih, nggak bisa diapa-apain. Ini nggak bisa diapa-apain. Jadi saya ngatur kata-kata banget kalau udah kakak Finas gitu. Tapi begitu kenal nggak Gila menyeramkan kan? Gila bener, enak banget gitu. Jadi Siap. Sampai diingetin kan waktunya habis. Ini juga udah ngejepret aja ke kameranya. Jadi ya memang harus disudahi dulu episode kali ini. Siap Mas. Kita ngobrol lain kali. Ya. Oke Mas Not. Kita tutup seperti kayak tadi. Oke. 3, 2, 1. Oke, siap. Oh, harus gini. Saya ke sana. Oh, iya dong. Kita ada tulisan nama saya kamu. Milenial sayang kamu. Sayang kemarin. Iya ya, jangan lupa ya. Dia udah roll, oke. Kamera kiri kanan harus sama ya. Jangan sampai yang satu zoom out, yang satu Zoom in. zoom in. Iya, kemana? Yang Indri gitu. Yang zoom ini di mana? Di lu. Di Indri. Oh, jadi Indrinya deket banget, saya jauh banget gitu. Lucu tuh jadi. Iya. Ini lu juga pakai kayak handphone doang ya sini? Handphone doang. Iya. Bahkan produksi pertama kita handphone full handphone. Full. Yang tengah pakai webcam doang. Iya simple, bisa jalan. Iya, yang penting kan ini doang konsisten aja. Gitu. DPD yang lain pada ribet kan nggak ada peralatan. Ini tuh yang kurang cuman ini doang headset. Ya. Harusnya orang bisa dengar gitu kita ngobrol. Oke, siap ya? Langsung aja kita mulai.